Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus dan pengelola masjid, beserta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir di majelis tazkirah ini, dan juga yang aktif dengan salat berjamaahnya, jamaah Masjid At-Taqwa yang ulun muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Ucapan syukur yang selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada pada surah Al-Fatihah yang kita wajib baca dalam setiap rakaat salat dengan kalam Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga setelah selesai kita salat fardu, di antara zikir yang kita ucapkan adalah juga hamdalah sebanyak 33 kali. Demikian awalan dalam setiap kalam khutbah, kalam tazkirah, senantiasa hamdulillah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita dan mengakui bahwa semua yang kita dapat di hari ini adalah merupakan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi nikmat itu adalah nikmat iman wal Islam. Kadang awal dalam kalam sering juga orang mengucapkan Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal Islam. Puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa iman dan Islam. Dan inilah sebenarnya hakikat nikmat yang sesungguhnya. Ketika seseorang beroleh dengan nikmat iman wal Islam. Sehingga Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung ya orang yang beriman itu. Jadi menurut kalam Allah yang sadaqta ya, sadaqallahul azim. Orang yang beruntung itu adalah mereka yang mendapatkan nikmat al-iman. Nah, sinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, nikmat iman itu tidak cukup hanya dengan bentuk ucapan. Ditandai ucapan syahadatain misalnya ya. Pengakuan bahwa kita bersaksi bahwa Allah lah Tuhan yang sebenarnya dan Nabi Muhammad adalah merupakan utusan Allah yang mengkhabarkan tentang ketuhanan Allah itu. Ada syarat, ada cabang-cabangnya yang dipenuhi sehingga seseorang itu betul-betul dalam keadaan beriman.
Di antaranya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalimat ini menyatakan bahwa kamu itu belum dikatakan orang beriman. Ketika dia dinyatakan sebagai orang yang belum beriman, tentu tadi dia tidak termasuk yang muflihun, ya. Tidak termasuk yang beruntung. Yang beruntung itu mereka yang beriman. Sementara ada Nabi katakan orang itu belum dikatakan beriman. Apa lanjutan kalam Rasul tersebut? Ya. Hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum dikatakan sebagai seorang beriman hingga dia sayang, kasih kepada saudaranya. Siapa yang dimaksud saudara di sini? Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang yang sama-sama ngaku beriman itu adalah saudara. Dalam sabda Rasul, ya, al-muslimu akhul muslim. Muslim dengan yang lain itu mereka bersaudara. Dan ini merupakan yang ditanyakan, pertanggungjawabkan sampai nanti ke alam kubur. Waman ikhwanuk? Siapa saudaramu? Al-muslimuna ikhwani. Itu jawabannya. Nah, jadi di sini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, yang namanya saudara di situ adalah kita sesama mukmin dan sesama muslim. Nah, sekarang sudahkah itu kita wujudkan sebagai orang yang bersaudara? Bahkan dalam beberapa syariat, ya, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atas kita, selain dia menyangkut hablum minallah, juga dikaitkan dengan hablum minan nas. Ini rangkaian dua kalimat yang selalu harus kita jaga. Jadi kita ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan sesama manusia. Misalnya setelah syahadatain kita dikatakan dalam arkanul Islam wa tuqimas shalah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang menyatakan Tuhan adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kewajiban yang kedua dia mesti wa tuqimus shalah. Dan menegakkan salat. Nah, salat yang ditegakkan sebagai hubungan seorang hamba kepada Allah ternyata berdasarkan syariat yang disunahkan, ya, diperintahkan kita untuk berjamaah. Ini kaitannya dengan ukhuwah. Jadi salat itu sendiri dikaitkan dengan ukhuwah. Sehingga seorang yang berjamaah melakukan salatnya, selain menunaikan kewajiban, dia punya nilai plus, ya, 27 derajat. Luar biasa nilainya. Salat sendirian menunaikan kewajiban, ya, kewajiban tertunaikan. Nilainya dalam poin penilaian hanya 1, ya, hanya 1. Ketika dia kerjakan bersama dengan saudara muslim lainnya, ada hubungan di situ yang merupakan kesempurnaannya itu adalah dengan susunan saf yang lurus dan rapat. Mengandung nilai bahwa rapat itu kedekatan sesama kita. Jadi sesama kita harus dekat. Jangan hanya dekat waktu salat. Itu hanya nilai-nilai filosofis yang ada dalam salat itu memang rapat. Hasil yang diinginkan gimana ada keakraban, kedekatan sama lain. Itu hakikat jamaah.
Antum bil jamaah. Ya, jadi mendekatkan, mengakrabkan. Sehingga dalam 5 waktu salat sehari semalam ada jamaah, sekali sepekan ada Jumat. Lihat nilai makna Jumat itu apa? Yang satu-satunya nama hari yang disebut dalam Al-Quran, bahkan nama surah itu adalah Al-Jumu'ah. Nama hari itu, hari Jumat, itu hari ke-6 sebenarnya. Jadi susunan hari itu sesuai namanya ada perurutan. Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arba, Rabu', Rubu' 4, Khamis 5. Kenapa tidak sittah? Kok Jumu'at? Nah ini harus kita pahami itu. Jadi minimal sekali sepekan, sekali sejumat ada kumpulan, ada pertemuan, ada ijtima'i yang lebih luas. Karena kalau yang 5 waktu itu di musala, ya, musala kantor mungkin di masjid. Tapi kalau Jumat mutlak ke masjid, ke sini kita. Berarti lebih luas lagi. Berarti kita paling tidak sepekan itu ada hubungan, kedekatan, ijtima'i, berkumpul dalam waktu yang sebentar. Apa nilai yang diinginkan di situ? Bukan sekedar bertemu, kumpul salat saja, tidak sebenarnya. Dan perkumpulan Jumat itu dengan wasiat dan nasihat, ya, mengingatkan kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya juga adalah mendekatkan, mengakrabkan, mengenalkan. Mohon maaf ya, dan aneh tidak mencapai tujuan hakikat ijtima kalau sekedar salat saja. Apa salat saja itu? Qamat dia datang, salam dia pulang. Itu tidak dapat hakikat. Ya. Orang nanam pohon, hakikatnya mau dapat apa? Mau dapat buah. Kalau ada buahnya, tabang. Nanam pohon nangka di muka rumah. Ada sing buahan. Ujar bahari, nangka laki. Nya laki itu kan mau berbuah rupanya. Timbul bikin sampah aja, daun nangka itu harus sudah menguning jadi sampah. Tidak dapat hakikat apa? Tabang. Nah, itu kan. Maksud jama'i, ya, kebersamaan itu ada memenuhi apa yang juga perintah Al-Qur'an itu apa? Pertama, langkah pertama di situ ada lita'arafu. Saling kenal mengenal. Bapak patuhan di orang Banjar itu nah. Nah itu. Gimana sudah salat berjamaah di sini bertahun-tahun kok belum kenal satu sama lain? Berarti belum sampai kepada hakikatnya itu. Belum yang lain, kenal aja ada. Nah itu kan. Kalau sudah kenal juga dianjurkan, diperintahkan untuk tegur sapa, barawaan, minimal sekali, ya, urihing. Nah, urihingan bang, ini mas samtal semua apa maksudnya nih? Kurang stres gitu. Urihing bang. Mau sama sejamaah ini siapa? Saudara, pasti sudah yang datang kamu, pasti saudara, pasti muslim. Sama kok pinang alih barawaan, itu kan? Urihing bang. Itu kalau perlu kita kenalan, tanya. Baru ada jemaah baru misalnya, di mana Bian? Nah, ulun pegawai hanyar nih, baru di Kuak nih, hanyar masuk. Nah, bisa kenal kita. Oh, pegawai Kuak Bian. Mana asal? Oh, di Tanjung. Wah, tapi orang Tanjung juga. Di mana di Tanjung? Nah, ternyata bejor sakeluan ke sekalinya. Nah, untung berkat ta'aruf. Kenal mengenal. Apa alihnya? Itu disuruh oleh Quran. Itu jangankan sekampung kita, nang selain beda. Itu kan waja'anakum syu'uban wa qabail lita'arafu, lain kabilah, lain suku, lain bangsa. Kalau bertemu
lita'arafu. Berkenalanlah seperti itu. Kita rekatkan ukhuwah kita itu. Cukup sampai di sana? Tidak. Tidak sampai di sana saja. Ya. Tolong menolong. Kalau ada perlu saudaranya, tolongin. Itu kan. Itu minimal tuh senyuman. Nang bagus, na abdol. Di hadis itu apa? Salam. Salam itu doa selamat. Salamatan nang kada perlu bersedia banyu putih. Dia mengundang salamatan lan orang pian bersedia di rumah. Paling kada guguduh. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Pian selamat jua. Coba, subhanallah. Saling mendoakan. Doa selamat. Luar biasa. Kita saling mendoakan. Itu yang disuruh. Dan ini juga mengikat cinta. Nabi katakan, Absus salam bainakum tahabu. Lihat tadi kalimat awal pembicaraan kita pertama tentang iman. La yu'minu hatta yuhibba li akhihi. Gimana menanamkan cinta? Salah satunya adalah absus salam. Absus salam bainakum tahabu, kata Nabi. Sebarkan salam antara kalian, maka akan menanamkan nih rasa saling mencintai, saling menyayangi, yang itu merupakan indikator iman. Subhanallah, itu kaitannya. Salam kita. Nah itu, kalau bisa, dan ini filosofis salam, greeting ya bahasa Inggris tuh, itu paling hebat tuh salam Islam. Kalau yang lain tuh enggak, nilainya tidak banyak, mungkin nggak ada nilai. Misalnya bahasa Inggris lah, hello, hi, itu greeting dalam bahasa Inggris. Apa artinya hello, hi? Sama lawan bahasa lu sungai, oi, sama tak? Oi, sama. Ambil salam Indonesia, bagus sudah Indonesia, tapi salamnya terbatas. Selamat pagi, berarti pagi aja selamat, siang belum tentu. Malaran dulu lah, pagi barang. Tapi anehnya salam Indonesia, jawabannya ada imbang, ada impas. Selamat pagi. Pagi. Apanya? Tahu ya orang pada pagi. Jadi kan ada selamatnya kan? Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Siang. Ada impas, ada adil. Dalam Islam bahkan dilebihkan. Orang dengan satu kalam salam kita tambahi lagi. Kalau bahasa sosmed. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tingkatkan balasan dalam salam Islam. Kalau salam Indonesia bagus saja sudah, salam juga, tapi ada impas. Nah. Dan hanya pagi selamat, tapi kalau assalamualaikum, selamat pian dunia akhirat. Bukan pagi, bukan siang, bukan malam, tapi seumuran mulai di dunia sampai selamat karena sampai ke akhirat. Karena makna assalam adalah itu asal kata al-Islam. Subhanallah. Bagusnya kenapa koler? Kenapa koler ya? Syaitan. Namulah kelakuan. Supan. Salam supan. Hah? Jangan sopan, jangan malu. Kenapa? Kita percaya diri. Orang yang mengatakan dia Islam itu ahsanu qaulan dalam Quran. Coba lihat Quran tuh. Waman ahsanu qaulan. Siapakah yang paling baik perkataannya? Ahsan itu paling terbaik, kalam terbaik. Itu apa? Ad'a ilallah. Mengajak orang kepada jalan Allah. Wa qala innani minal muslimin. Dia mengatakan kalam, mengaku percaya diri, merasa hebat, merasa beruntung, nyatakan saya muslim. Salah satunya sebutan nama Islami. Jangan nama pemain bola. Ya.
Nama Islami. Itu menunjukkan kita adalah ahsanu qaulan mimman da'ila wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang ahsan terbaik perkataannya selain daripada orang yang mengajak orang mengenal Allah, mengamalkan amal-amal soleh, dan mereka merasa bangga, wa qala innani minal muslimin. Ana muslim. Itu bangga dia. Ini bangganya selom. Apa selom? Di mana ajaran itu? Kita masing-masing lakum dinokom waliadin. Apalagi sampai ucapan itu. Apa? Namo budaya. Hati-hati. Kalau artinya itu. Namo budaya itu apa? Lain budaya lain. Sama lan bismillah. Kita bismillah, mereka namo. Bismi, ismi. Terjemahnya namo. Budaya sang Buddha, Tuhan mereka. Tuhan kita Allah. Bismillah, Tuhan mereka Buddha. Namo budaya. Ayo. Apa ya akhirnya? Kalau kita kaidah. Dua Tuhan. Bismillah sudah biasa. Lanjutkan nama budaya. Mengakui adalah dengan nama sang Buddha. Hati-hati. Toleransi tidak masalah. Tapi kalau mencampur-campur, sudah jelas syariat kita. Lakum, sudah. Nyawa-nyawa, unda-unda. Itu urusan ibadah. Tak mau dicampur-campur. Perkara menghormati, menghargai, la ikraha fiddin. Kita enggak memaksakan. Pilih resiko masing-masing. Enggak menghina, enggak membuli. Silahkan sesuai keyakinan masing-masing, tapi jangan dicampur-campur. Beberapa kalimah di ayat itu menunjukkan bahwa baru lakum itu berapa 4 pernyataan Allah itu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Anak kada menyembah sesamaan antum, wala antum abiduna ma'abud. Antum pun juga kada mungkin menyembah Tuhan anak. Wala ana abinu antum pulang. Ana kadanya mah semen antum. Wala antum abidun ma'abud. Antum kada mungkin nyembah punya anak. Akhirnya apa? Lakum ya lagi. Jelas lah. Tegas sudah. Jangan dicampur-campur. Salam kita sudah terbaik dalam filosofi sapaan. Greeting se-internasional. Bangga kita. Jangan sopan. Nah itu. Dikenal atau tidak dikenal dalam Islam ketika kita sama-sama ke masjid. Sama-sama kita dalam satu majelis. Sapa saudara kita. Assalamualaikum seperti itu. Nah. Setelah kita tentu kenal mengenal itu memudahkan untuk tegur sapa tadi. Kalau kita kadang-kadang kan kalau senyuman ya harus kenal lah. Kalau salam ada dalam hadis, salam ucapkan kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal. Bahkan terpisah sebentar saja, nih kita bertamu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu orang kawin ketemu bahasa pulang, masih sunnah salam lagi. Tahalat pun kayu aja ketemu lagi salam. Sudah petunjuk sunnah seperti itu. Itu. Jadi kalau ingin damai kehidupan, salam. Rumah tangga lah. Lihat rumah tangga hari ini. Ya. Rumah tangga kita yakin orang yang mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan landasannya insya Allah saling mencintai. Saling mencintai. Nah, lalu kita pengen rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu keinginan kita. Namun dalam proses perjalanan kehidupan orang berumah tangga tidak sedikit yang mucai. Paham mucai? Camuh. Ada paham? Nyanyok. Ada paham juga? Paham ya biar. Banyaklah yang mucai. Ini yang camuh. Nang bertampar. Bahkan ada nang pembunuhan.
bini dibunuh, laki dibunuh. Ada atau lah? Ada. Pertanyaannya, why? Nah, ini. Kenapa bisa kayak itu? Maka tadi asal, I love you. Cinta dan kasih sayang. Kenapa bisa begitu? Nih, ketiadaan salam. Rumah tangga nggak ada selamat. Makanya penting ucapan salam itu bila bertemu suami istri, masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu. Bila itu ada, insya Allah, ya, bukan karena kalawasan bertemuan bang sudah, enggak, justru bagus, sering bertemu tuh. Bukan harus berpisah kalau karena rame baru rame, enggak. Masa begitu? Kita pengennya rame terus. Walaupun tiap hari kita bertemu. Nah itu. Ada inisiatif nah mencari-cari pulang. Yang lakinya punya will, perempuannya punya pil. Nah itu kan lucu. Jenuh. Tidak ada kejenuhan. Kalau orang diliputi oleh rahmat Allah, tidak ada jenuh itu. Justru semakin meningkat. Semakin mesra. Bukan hanya mudanya, bukan hanya dengan cantiknya, sampai usia menua tetap tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Bisa mendapatkan itu? Bisa dengan nilai-nilai agama. Dengan afsus salam bainakum tahabu. Nabi yang katakan, sampaikan salam antara kalian. Allah tanamkan rasa cinta. Jangankan suami istri, saudara muslim lainnya pun akan ditanamkan rasa cinta oleh Allah. Masa hanya untuk berduaan tuh ada diciptakan rasa cinta. Kenapa afsus salamnya kurang hari ini? Kurang jarang itu. Itu. Nah, jadi harus kita kembalikan. Ini ciri ukhuwah. Ya, ukhuwah yang menanamkan cinta itu tadi dengan salam. Itu dalam sholat tadi ya. Lalu dalam zakat. Waktu dia zakah. Az-zakah murni pertolongan, pemberian hak penyerahan kepada saudara muslim lainnya. Murni ibadah sosial itu. Zakat itu wajib. Ketika kita berusaha, bisnis, proses 1 tahun berjalan dengan hasil yang mencapai nisab zakat, maka di situ ada milik orang lain. Makanya bahasa zakat itu membayar zakat, bukan nyumbang zakat, bukan. Apa arti membayar? Sama berhutang. Membayar hutang. Duit siapa itu? Yang dibayar itu duit siapa? Duit kita kah? Duit orang menghutangi kah? Duit orang menghutangi. Ngarannya membayar hutang. Lalu membayar zakat. Itu duit siapa itu? Duit orang itu wajib 2,5% dari penghasilan yang kita dapat dalam batas nisab zakat itu. Berarti di situ mengatakan ada hak orang lain. Kalau kita tidak berikan, kita bayarkan, maka itu namanya mengambil hak orang lain, tamakan barang haram. Nah, itu ibadah sosial itu, jelas pemberian kepada yang mustahik seperti itu. Lalu ada puasa, watasuma Ramadan. Prosesi puasa itu juga punya nilai-nilai sosial. Hikmahnya itu sosial itu, merasakan laparnya paru orang yang tidak makan, gitu kan? Lalu kita dianjurkan untuk membukakan orang lain ketika mereka berbuka puasa, kita bukakan. Dan terakhir biasanya kita melakukan rangkaian Ramadan adalah zakat fitrah biasanya. Keluarkan pemberian berupa makanan pokok agar di hari itu kita semuanya merasakan kenyang. Sosial, puasa sosial. Nilai-nilainya itu yang kita dapati. Demikian haji itu adalah persaudaraan sedunia. Dalam haji, kalau kita di sini hanya mengenal ya orang Islam itu hanya di Marabahan, hanya di Martapura,
hanya di Pamangki, hanya di Tamban. Kalau ke Makkah, ternyata Islam itu ada Cina, ada Afrika, ada Inggris, ada Amerika. Wah, luar biasa. Berarti persaudaraan sejagat, membuktikan kita adalah bersaudara sedunia. Ukhuwah Islamiyah sedunia. Jadi nilai-nilai rukun Islam itu dan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan. Nah, ini harus kita jaga, kita pelihara, karena dia bagian dari iman tadi. Kalau tidak beriman, la yuflih. Yang muflih hanya mereka yang beriman. Aflahal mu'minun. Kalau ingin beruntung, tanamkan nilai iman. Dan iman baru benar, baru diakui kalau ada hubungan persaudaraan yang baik. Nah, persaudaraan harus dipelihara dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Ini ulun kaitkan sedikit kajian kita dengan 17 Agustus hari ini. Ya. Supaya kita juga sebagai sebuah umat yang berbangsa, ya. Islamnya ada di mana-mana. Ada di Malaysia, mereka dengan komunitas Malaysia seperti itu. Ada di Brunei, ada di Kamboja, ada di India, dan seterusnya. Kita juga punya wilayah negara yang berdaulat. Dan kedaulatan negeri kita ini adalah hasil perjuangan. Perjuangan yang bersatu tadi. Nih kaitan dengan ukhuwah. Ini nilai-nilai yang kita dapatkan. Persatuan itulah yang akan membebaskan kita ya dari penjajahan, dan kita punya negara yang berdaulat hari ini. Itu dari persatuan. 300 tahunan kita dalam kekuasaan bangsa asing, apakah tidak ada perjuangan? Ada. Sejak tahun 18-an sudah, tahun 17-an itu sudah ada perjuangan. Ya, ada perang di Diponegoro di Jawa. Ada perang Banjar di wadah kita. Ada di Sulawesi dengan Sultan Hasanuddin. Ya, ada di Aceh dengan Teuku Umar. Ada di Sumatera Barat Sisingamangaraja, dan begitulah perjuangan. Namun perjuangan-perjuangan itu semuanya artinya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena bekerja masing-masing. Muncullah kesadaran kalau ingin terlepas, terbebas sebuah wilayah yang bagian dari kerajaan luas namanya Nusantara, ini harus kembali disatukan. Kesadaran itu muncul melahirkan Sumpah Pemuda tahun 48. 28 Oktober 48 dinyatakan bahwa 28 bahwa kita harus bersatu. Nusantara yang dari berbagai pulau, 16.000 pulau lebih, ya, yang ada di wilayah dari ujung sana sampai ujung sebelahnya, dengan tampilan manusia yang berbeda-beda warna kulit dan tampilannya, maka kita harus satukan. Tanah air hanya satu atas nama Indonesia. Bangsa yang berbagai macam, suku bangsa yang berbeda. Jangankan dengan pulau ke pulau, sesama pulau saja kita beda. Banjar, Dayak, itu kan disatukan. Hanya satu Indonesia. Bahasa, Masya Allah. Gimana bahasa Aceh? Gimana bahasa Jawa? Jawa tuh lagi beda lagi. Jawa Barat itu Sunda. Jawa Timur itu suku Jawa. Jawa Timur dengan Madura pun beda bahasanya. Banjar sama-sama Banjar beda. Amuntai Kalua itu cuma 25 kilo. Amuntai Alabiu itu 7 kilo, lain bahasanya. Satukan Indonesia. Bersatu. Begitu sejarahnya. Ini harus kita lihat. Ini kita harus mengambil nilai-nilai yang mereka ambil itu, supaya jangan dipecah belah hari ini kita. Itu cara syaitan itu. Dan cara penjajah. Politik Belanda dulu apa?
sehingga kita tidak bisa merdeka? DPD et impera, istilah bahasa Belandanya itu, politik pecah belah. Politik belah bambu. Membelah bambu itu satu diangkat, satu dipijak. Kalau kita membelah bambu tuh, potong sedikit, di bawah sebutin diajak, sebutin diangkat. Diulahnya bangsa kita seperti itu. Nih, priayi, nih yang jabak. Nah, ada istilah bahasa orang jabak, bahari kalau lah. Nah, dia kada layak gaul si jabak lawan si priayi ini. Diulahnya begitu. Nggak satu. Nah, makanya dia bisa merdeka. Atas kesepakatan, kita berjuang satu atas nama bangsa Indonesia. Kerajaan-kerajaan pun menyerahkan keuangannya, ya, kerajaan yang di Riau serahkan untuk Indonesia. Kerajaan Aceh, kerajaan Banjar, semuanya satu atas nama Indonesia. Berselang 17 tahun. 2845 itu 17 tahun. Akhirnya apa? Indonesia merdeka yang sudah 81 tahun hari ini. Itu asalnya. Dan atas perjuangan lebih banyak ada perjuangan kaum muslimin. Yang fakwanya adalah mereka menyatakan bahwa Belanda itu kafir. Musuh kafir Belanda. Kada berkenan seorang yang muslim dijajah, digagak oleh orang kafir. Atas pernyataan itulah mereka berjuang untuk terbebas dari kekuasaan orang-orang kafir. Itu bahasanya itu dulu. Jangan diubah sejarah itu. Berarti kalau kafir malah siapa lawannya? Paham sudah? Jadi kita ini mengalahkan, membebaskan daripada jajahan orang kafir. Sehingga berhasil. Apakah dengan itu sudah selesai? Tidak. Masih dikuasai kita. Sampai tahun 50-an itu. Masih kekuasaan. Nikah itu berkuasa kan selama 4 tahunan. 45 ke 49. Itu. Maka keluarlah resolusi jihad para ulama. Sehingga mereka pun adalah di dalam rangka jihad. Itulah yang melahirkan 10 November. Hari pahlawan itu. Pahlawan itu kata pahala. Orang yang dapat pahala. Siapa yang dapat pahala itu? Perjuangan atas nama jihad. Enggak ada jihad, dapat pahala lah. Pahlawan Amerika mengalahkan mengalahkan Irak, Saddam Hussein. Kira-kira orang Amerika itu pahala lah. Banyak yang mati juga. Waktu serangan ke Irak itu. Ini nangka presiden sekarang ini banyak yang mati juga. Apakah perjuangan untuk dapat pahala mereka? Tidak. Asal kata pahlawan itu, pahala itu. Pahala itu adanya di mana? Itu adanya dalam Islam. Dapat pahala aja. Jadi itu identik dengan perjuangan kaum muslimin. Pahala itu berjuang tanpa lillahi ta'ala apa pahala lah? No. Tidak ada. Berjuang itu lillahi ta'ala ikhlas karena Allah baru berpahala. Kalau kada ikhlas berjuang tanpa lillahi ta'ala, no pahala. Pahala itu janji Allah yang diberikan nanti di akhirat. Bukan di dunia saja gitu. Justru di akhirat yang khalidina fiha abada itu nilai-nilai yang diraih. Makanya mereka para syuhada. Nah, kita merayakan ini dalam rangka mengingat jasa mereka itu. Kita mewarisi semangat mereka. Apa semangat mereka yang tertampak hari ini? Filosofis dari bendera kita merah putih. Sejelas maknanya itu. Merah itu gagah berani. Punya keberanian walaupun dengan modal yang sangat kecil. Bayangkan modal senjatanya bambu runcing. Senjata bambu runcing. Musuh apa? Meriam. Meriam belena ada apa-apa. Ini meriam namalah dom itu.
Nah, nang batembak itu kita beruncing. Kalau kada ada semangat bisa lah menang. Tidak ada semangat nang ulah dilambangkan apa? Merah. Oh, merah. Di bawah dilapisi dengan putih, tanda suci. Lillahi ta'ala, suci itu. Perjuangan ini adalah tekad seperti para syuhada yang mereka bertekad ini perjuangan lillahi ta'ala. Itu maknanya. Bukan remeh-temeh lambang itu adalah inspirasi mereka waktu itu. Sehingga melahirkan sebuah kesepakatan. Bendera kita dengan lambangnya adalah merah dan putih. Dulu penyawaan itu mengibarkan bendera itu. Waktu belum merdeka, masih dalam kuasaan Jepang itu nyawa, taruhannya wani-wani memajang bendera itu. Nah sekarang kita sebagai tanda syukur, tanda mengingat semangat itu tidak salah lah. Kita dengan mengungkapkan rasa terima kasih atas perjuangan mereka itu. Nah bukan hanya wujudkan dengan cara itu saja, jaga persatuan dan kesatuan yang sudah mereka tanamkan kepada kita yang terlahir dalam bentuk Pancasila itu. Persatuan itu ada di situ. 5 sila itu semuanya nilai-nilai Islami. Poin pertama sudah jelas tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Ya. Dan selanjutnya itu semuanya nilai-nilai yang terzahir daripada tokoh-tokoh dahulu yang mencerminkan Indonesia tegak atas semua nilai-nilai yang ditanamkan dalam 5 sila tersebut, termasuk dalam berketuhanan. Nah ini kita jaga, kita pelihara. Tauhid kita jaga, persatuan kita jaga, prinsip musyawarah, jangan mengarasi kehendak seorang aja. Ini kan banyak kehendak seorang aja nih kajal nih. Mun kadang di saurang, pray. Kada kawai tak. Maulah itu. Maka ada musyawarah di Quran. Wasawirhum. Bermusyawarah antara kalian berkumpul dahulu cari titik terangnya apa yang bagus. Mau nangka ini caranya mungkin belum saatnya kayaknya nih kau aja nih pian nih cuma langkah pertama nih kira-kira kayak ini pang nah kayak panang lain. Ulun kayak ini. Nah, ternyata masih belum sinkron. Nah, kita anunya sudah potengnya sudah. Kan bagus dah. Jadi kada ada nah istilah bakarasan dah. Yang disaurang jadi kajian. Udah mau kayak itu kita nih lain-lain. Konteksnya lain-lain coba kita satukan. Musyawarah ada dalam Islam, ada dalam Pancasila. Menetapkan 5 sila itu musyawarah mereka. Asalnya ada 7 kata yang memuat syarat Islam di situ. Jurnal lain ini berarti Islam aja lah. Maka Indonesia ini kan ada jagadang ada Islam yang keakui. Maka itu kami nak ada umpat kami bersatu dalam Islam mengalahlah bukan kita nih. Nah, ayo ya dihapus itu demi persatuan kita. Maka itu kan musyawarah bakalah dicoret. Nilai-nilai syariat Islam yang ada tertulis di situ karena ada mereka-mereka yang kada berkenan seperti itu. Ya, cocok aja bang, bujur aja bang ya, mungkin yang ini bukan negara Islam ini. Nah seperti itu contohnya musyawarah mereka dan menegakkan keadilan. Walaupun hari ini belum ditegakkan secara maksimal, kita berharaplah karena ya sifat-sifat manusia mudah-mudahan diberikan kesadaran. Nah ada kemarin juga kata-kata begini ya. Malah orang masang bendera, wah kok ada masang Indonesia kena merdeka lagi, masih dijajah negeri sendiri. Ya ada juga kayak itu lah. Bahkan di Jawa Tengah ada satu wilayah yang 17 ini memasang bendera setengah tiang. Nah, dilarang bang lah oleh kepolisian. Nah ada orang-orang pemahaman kayak itu. Jadi kita ingin melihat yang bijak lah. Memang betul ada orang-orang yang tampaknya berkhianat. Program bagus, MBG itu bagus, tapi duitnya dikorupsi. Nah ini masalahnya. Kalau MBG-nya bagus, nang korupsi itu nang bermasalah, tangkap itu. Nah itu aja lah. Jadi kita ini memang kada merdeka dalam artian belum semua
terayomi lagi, masih banyak lagi yang bermasalah. Ya oke lah, berproses seperti itu. Wajar aja lah, negeri yang luas dengan umatnya yang banyak, ini penduduknya banyak kan, berbagai kebijakan, ya biasalah itu. Tapi bagaimana kita melihat dari sisi-sisi positif, yang baiknya kayak itu. Kita kan baik-baik saja nih. Alhamdulillah toh, walaupun sekarang macam-macam krisis lah. Kalau kita dengar toh, ternyata ya nyaman-nyaman aja. Alhamdulillah toh. Jadi kita nikmati segala yang ada, lalu nang hal-hal nang bermasalah mudah-mudahan lah minimal dengan doa kita. Kan kita doa mudah-mudahan Indonesia ini baik, bagus, nang berkhianat. Ulun suruh mimpin doa semalam. Suruh mimpin doa waktu acara di UIN. Ulun doa ulun nih. Ya Allah, bebaskan Indonesia daripada koruptor. Sebagaimana engkau membebaskan negeri kami dari penjajah. Ulang 2-3 kali. Amin, amin. Ya. Hah? Itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Peringatan apa? Oh itu ulun suruh membaca doa. Akhirnya MBG koruptornya tertangkap. Jaksa apa itu? Korup tangkap. Bukanlah banyaknya doa-doa orang itu. Akhirnya ini hari ini berita lah di RRI selalu ada berita mereka yang tertangkap korupsi. Ada jatah. Jadi kita minimal kita berdoa, kita berbuat baiknya, barang buruk itu pasti akan lenyap. Allah mendahkan tuh batil lawan hak nih lah, hak lawan batil. Jara Allah nang batil tuh tersingkir, asal ada nang hak, mun haknya kadada, udah mau. Itu jadi kita yang hak kita pertahankan, kita perjuangkan, nanti nang batil tersingkir. Kayak banyu di wadah tanah, wadah ada rigat, kayak apa caranya membuangnya tuh? Tambahi banyu bersih, buka kerannya, keluaran geladak tuh kena. Nah rigat itu kolam seorang asal ada nang bersih. Amun kada ada nang bersih, ya rigat terus. Nah kita lah nang mau sadar ya dengan bekal iman kita tadi, mari kita perbaiki diri kita, keluarga kita, nih masjid kita. Oh kita baik-baik saja, insya Allah. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Itu sudah keputusan Allah. Bila nang baik pasti akibatnya baik. Bila nang kada akibatnya pasti sama kada baik juga. Nah, jadi masing-masing kita sudah memahami hakikat itu. Mari kita sama-sama perkuat ukhuwah Islamiyah dan perkuat persatuan kesatuan sesama kaum muslimin dan sesama bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.